Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, materi pada kali ini kita akan mengkaji terkait dengan bagaimana bentuk premis ya dalam suatu akta otentik. Nah, kalau dari istilah maka premis itu berasal dari kata Latin yaitu pramito ya, premito ya, yang bermakna mengatakan sebagai pendahuluan. Jadi biasanya premis ini dibuat suatu pendahuluan yang menjelaskan terkait dengan objek ya. Tidak semua akta surat membutuhkan premis. Jadi tidak semua surat ataupun akta itu butuh sebenarnya premis. Ya, jadi pada umumnya premis itu dibutuhkan pada bentuk akta yang rumit untuk menjelaskan, misalnya ada 20 halaman ya. Itu untuk menjelaskan objek dan subjek yang berada dan pada akta tersebut. Artinya pengenalan awal terkait dengan istilah, terkait dengan objek ya, terkait dengan runutnya suatu kejadian ataupun alur dari perbuatan yang ingin dilakukan. Premisnya merupakan bagian akhir. Jadi premis itu merupakan bagian akhir dari awal akta. Jadi pada umumnya premis itu berisi pernyataan ya, dan terkait dengan substansinya kontrak. Jadi premis ini penting teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu merupakan substansinya kontrak. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa premis itu merupakan bagian dari awal akta yang mana mengandung bagian dari isi akta. Karena kadang premis itu merupakan materialnya isi akta. Misalnya besarnya harga jual, pelunasannya seperti apa, ya itu semuanya ada di premis, ya. Contoh misalnya kita bisa lihat di premis itu, langsung saja dalam pendirian perseroan terbatas. Nah ini akta otentik ya. Para penghadap dengan ini, nah di sini ini premis ya, menerangkan bahwa para penghadap ya dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat setuju bersama-sama. Artinya premis ini menunjukkan bahwa ada asas kesepakatan yang dijelaskan di dalam suatu premis. Untuk apa bersepakat itu? Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat ya. Jadi premis itu menjelaskan bahwa apa sebenarnya esensi dari akta itu? Apa sebenarnya substansi akta itu? Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada judul pada akta, maka Anda bisa melihat premise. Di dalam premise itu diterangkan bahwa apa yang ingin dilakukan di dalam akta tersebut. Contoh misalnya sewa menyewa. Para pihak telah mengetahui, jadi di sini bahasanya adalah para pihak, ya, yang mana menyatakan mengetahui, menyadari apa yang dilakukan, bahwa pihak pertama adalah satu-satunya pemilik yang berhak penuh atas sebidang tanah. Nah, ini sudah dijelaskan ya, bahwa pihak pertama itu merupakan seseorang yang memiliki suatu bidang tanah. Itu dijelaskan di premise, teman-teman. Ya, jadi komparisi kemarin menjelaskan terkait dengan subjeknya, baik itu diwakili, nama diri sendiri, berdasarkan surat persetujuan, surat keputusan pengadilan. Nah, kalau di premise menghubungkan antara substansi akta dengan subjek. Ya, di komparisi tadi. Karena pihak pertama sudah dijelaskan tadi di komparisi. Maka di sini pihak pertama ya menjelaskan dirinya sebagai pemegang hak ya, milik terkait. Bisa dilihat di sini. Dijelaskan lagi bahwa parcel tersebut pada saat ini sedang menjadi agunan. Nah, ini juga diterangkan ya. Jangan sampai Anda melakukan sewa menyewa sedangkan rumah yang disewakan tersebut sedang dijadikan agunan atau jaminan ya dengan hak tanggungan. Ya, perlu kehati-hatian di sini. Apakah waktu sewa, jangan sampai waktu sewa lebih panjang dibanding waktu agunannya ya. Artinya dalam hal ini apabila terjadi sita, jangan sampai penyitaan terjadi ketika masa sewa masih ada ya. Kemudian dari situ kita bisa lihat ya, itu di hak tanggungan nomor berapa,
Kemudian dijelaskan lagi bahwa pihak kedua menjelaskan sebuah perusahaan farmasi Persil tersebut dipandang sangat strategis bagi usaha sebuah apotek. Nah, bahwa pihak pertama telah menerima dan menyetujui dengan baik penawaran sewa atas Persil. Nah, di sini semua dijelaskan ya, bagaimana kronologis yang namanya persetujuan, kesepakatan yang terjadi. Nah, kesepakatan tidak terjadi harus berdasarkan dengan syarat-syarat perjanjian 1320. Itikat baik. Oleh karena itu di dalam syarat itikat baik itu wajib bagi para pihak untuk menjelaskan senyatanya apa yang ada dan bagaimana status hukum dari tanah tersebut yang akan dijadikan objek sewa menyewa. Itu ada di premisa. Nah, kemudian pihak pertama oleh perseroan terbatas PT Berkedudukan Salatiga telah diberikan izin kepada pihak pertama untuk menyewakan Persil. Nah, itu sudah diberikan izin ya. Setuju, mufakat ya, membuat perjanjian sewa menyewa. Nah, ini perjanjian jual beli. Ingat kemarin ya, ada yang urut seperti ini, ada yang uraian ya, like-nya paragraf. Nah, ini urut ya. Metode urut nih. Ini bisa diuraikan ya kalau misalnya Anda ingin membuat akta otentik. Nah, pada bagian ini ya, kalau kita lihat pada formulasi isi akta, jadi kita sudah melangkah ke formulasi isi akta, ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk khusus oleh dan yang berdasar atas fakta sunt servanda ya, bagi pembuatnya untuk dapat menyusun rumusan isi akta yang memadai. Jadi ya, berlaku layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak ya, agar rumusan itu dimengerti oleh kedua pihak, dipahami dengan seksama oleh kedua pihak ya, memadai hak dan kewajiban yang ingin dituangkan dalam suatu akta, tidak berat sebelah, adil ya, maka kontrak drafter mempunyai subjek pembuat perjanjian membutuhkan pemahaman yang cukup tentang substansi transaksi, imajinasi, antisipatif ya terhadap akibat-akibat hukum. Nah, itu pentingnya suatu pasal-pasal di dalam isi akta ya. Harus ada antisipasi, misalnya asuransi ya. Misalnya kebakaran ya, kalau misalnya itu rumah ya. Itu dituangkan di dalam pasal, teman-teman. Bahwa contoh misalnya pasal 1, pihak pertama dengan ini menjamin pihak kedua bahwa rumah ini telah diasuransikan dari misalnya kecelakaan kebakaran ya. Tuh. Nah, strukturnya seperti ini ya. Ada akta sederhana, akta kompleks ya. Itu kalau struktur kelompok ketentuan hukumnya ya. Penulisan aturan hukum. Kemudian ada kategori rumusan ketentuan hukum. Ya, ada substansi ya. Nah, baik. Cukup dulu sampai di sini, teman-teman. Penjelasan terkait premise dan pembukaan isi akta. Saya harap Anda bisa pelajari dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu.